Hai guys, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Frekuensi 90 tentunya bersama gue Felix, si podcaster paling kepo abad ini. Hari ini karena pengalaman dari kemarin, ternyata banyak yang suka tentang kisah-kisah inspiratif atau motivasi. Jadi hari ini gue juga tertarik untuk membawakan kembali konten yang mungkin bisa memotivasi kalian. Ya, semoga saja memang bisa berdampak positif buat kehidupan kalian. Dan gue sangat senang kalau itu berasal dari podcast gue. Tentang topik yang akan gue bawakan hari ini adalah cara keluar dari zona nyaman itu di mana sih? Pertama, gue pengen tanya ke kalian, apa sih itu zona nyaman dan apa zona nyaman kalian masing-masing? Banyak orang yang takut untuk melangkah lebih jauh dan memilih untuk stay di zona nyaman mereka. Karena mereka sebenarnya bukan takut akan kegagalan, tetapi mereka sebenarnya takut akan kekecewaan. Nah, bagaimana sih untuk kita biar nggak kecewa gitu kalau keluar dari zona nyaman? Karena keluar dari zona nyaman itu artinya tuh sangat luas, bisa saja dari karir, kehidupan, untuk memulai sesuatu fase yang baru, terutama generasi-generasi muda nih yang mau beranjak mungkin dari kuliah, lulus dan menentukan karirnya, atau seseorang gitu yang sedang berkarir, yang masih single dan menuju ke arah yang ingin mempunyai sebuah keluarga baru. Nah, proses-prosesnya gimana aja sih, dan kenapa banyak orang yang takut untuk melangkah lebih maju? Nah, ini dia penjelasannya akan seperti ini guys. Banyak orang yang ngerasain kayak mereka tuh sebenarnya udah sangat-sangat nyaman dan mungkin hidup berkecukupan gitu di stage atau fase-fase hidup mereka masing-masing. Nah, jadi mereka itu males untuk beradaptasi dengan hal yang baru. Nah, contohnya tadi gue bilang kalau masih single, mau soon lah gitu, kayak segera mempunyai keluarga soon. Mereka takut untuk, mungkin lebih takut untuk mengambil langkah tersebut karena belum siap bertanggung jawab, atau takut akan nanti nggak langgeng atau ini itu kalau punya anak bagaimana, sedangkan ya enakan sendiri. Nah, rasa ketakutan itulah sebenarnya yang membuat diri kita itu ya begitu-gitu aja dan nggak bisa berkembang lebih. Dan kalau yang dalam karir mungkin anak-anak kuliahan yang mau memilih karirnya, mereka kan kebanyakan memulai sesuatu dengan yang mereka suka. Jadi kalau mereka nggak suka, mereka pasti kesampingkan dulu. Dan kalau yang orang sudah berkarir merasa nyaman di suatu stage atau jabatan tertentu, ya mereka tidak akan memikirkan untuk bagaimana memotivasi diri mereka untuk mendapatkan gaji lebih atau jabatan yang lebih tinggi dan tanggung jawab lagi. Balik-balik lagi ini ke tanggung jawab. Mereka itu sebenarnya kayak bukan nggak siap untuk mendapatkan tanggung jawab lebih, tapi mereka lebih kayak nggak mau karena ya itu, karena mereka sudah merasa terlalu nyaman di zonanya mereka. Nah, tapi itu sebenarnya buruk tau guys buat semua, terutama generasi muda, untuk memulai sesuatu hal yang baru itu sebenarnya nggak usah takut. Dan ada beberapa alasan kenapa kita harus keluar dari zona nyaman kita. Dan alasannya adalah sebagai berikut guys. Oke, alasan pertama, kalau kita keluar dari zona nyaman kita masing-masing, kita itu bisa mengenal diri kita lebih baik lagi. Maksudnya apa? Ya, kita akan lebih kenal, maksudnya tuh dalam diri kita masing-masing sebenarnya pasti kita memiliki talenta dan potensi. Jadi kita akan lebih tahu apa kelebihan kita dan apa kekurangan kita sendiri yang harus kita perbaiki di setiap harinya. Keluar dari zona nyaman akan mendorong kita lebih jauh memperdalam pengetahuan tentang apa yang kita ingin cari dan kita ingin tuju di dalam kehidupan kita masing-masing. Oke, yang kedua guys, sebenarnya kalau kita keluar dari zona nyaman itu kita bisa mengupgrade diri kita sendiri. Jadi di sini yang gue pengen tekankan bukannya handphone aja guys atau gadget-gadget yang bisa di-upgrade, tapi sebenarnya diri kita sendiri itu sebenarnya bisa di-upgrade. Nah, dengan keluar dari zona nyaman, otomatis kita bisa meningkatkan atau mengupgrade diri kita mulai dari daya pikir, mentalitas, dan lain-lain. Jadi kita akan memiliki
daya pikir yang lebih baik, yang lebih dewasa. Karena setiap kegagalan itu akan mengajarkan kita untuk mencoba hal yang lebih baik lagi dan belajar dari setiap kegagalan dan jadikannya pengalaman berharga gitu di hidup kita. Jadi sebenarnya ya inilah sisi baik kalau memang kita keluar dari zona nyaman. Salah satu alasannya karena kita akan lebih berkembang lagi dari pola pikir dan secara mental gitu guys. Dan di sini gue akan sharing lebih ke masalah karir gitu ya, karena anak-anak muda sekarang pasti masih banyak yang struggle tentang karir mereka atau pekerjaan mereka. Nah, gue pengen mengajarkan ke kalian semua langkah kecil menuju kesuksesan. Gitu. Banyak orang-orang besar yang sebenarnya waktu masa mudanya biasa aja dan cenderung bukan siapa-siapa. Makanya kalian sebagai generasi muda, yang gue ingin sampaikan, jangan pernah menyerah, terus gali potensi kalian. Karena di sini gue ada contoh-contoh orang yang suksesnya itu setelah mereka berumur gitu loh. Setelah mereka sepertinya ya sudah 40, 40s, 50s lah gitu. Jadi gue pengen tekankan semua orang itu sebenarnya punya masanya guys. Jadi jangan pernah menyerah, terus potensi kalian tuh harus digali. Dan itu kembali lagi, get out from your comfort zone. Orang pertama yang ingin gue ceritakan ke kalian adalah seseorang yang pada usia remajanya merupakan asisten di Timely Comics. Selain itu, ia juga merupakan mantan veteran Perang Dunia Kedua. Dan meskipun begitu, backgroundnya seperti itu, dia selalu rutin untuk mencoba kisah-kisah komik sendiri. Setelah memulai sebuah perjalanan yang berat dan panjang, ia berhasil menciptakan komik fenomenal yang bernama Fantastic Four. Di usia dia yang ke-39 tahun, berarti udah gak muda lagi dengan usia 40. Siapakah dia? Mungkin kalau gue bilang Stan Lee gitu, kalian gak akan, mungkin ada yang tahu lah kalau memang kalian fans beratnya tokoh ini. Tapi kalau gue bilang Stan Lee, ada juga beberapa yang kayak siapa itu. Tapi kalau gue bilang Marvel, penulis komik Marvel, pasti kalian tahu semua dengan ya banyaklah cerita-cerita Marvel itu ya. Ya, contoh dari Stan Lee ini bisa kita ambil sebagai pedoman gitu. Ya kalau kita memang menggali potensi kita terus, apapun yang ada di depan kita bisa kita terjang tanpa ada rasa menyerah. Dan mau untuk keluar dari zona nyaman, untuk melakukan sesuatu yang berat, terus-terusan dan konsisten gitu. Pasti suatu hari impian kita atau kalian dan kita semua akan tercapai gitu. Nah, orang kedua ini guys yang pengen gue ceritain, ini sangat-sangat relevan dengan kata get out from your comfort zone. Karena orang ini sukses di usianya, menginjak ke 52 tahun. Ya sebenarnya cukup sukses untuk menjalankan sebuah usaha penjualan mesin susu keliling. Ya mesin untuk membuat milkshake lah. Jadi dia banyak jual-jual mesin itu ke restoran-restoran atau ke restoran fast food di zamannya yang masih sedikit juga. Tetapi sebenarnya kalau melihat rekam jejaknya, penjualannya dia sebenarnya memang ada aja gitu. Bukannya yang sepi, tapi ya dia harus jualin itu terus untuk mendapatkan uang. Ya tahulah sendiri lah ya kalau marketing itu ibaratnya kalau nggak ada penjualan ya nggak ada komisi dan nggak makan dan nggak ada untung gitu. Dan tapi ya dia bukan marketing aja gitu, dia memang mempunyai mental pengusaha gitu, mental mau maju, mental pengen keluar dari zona nyaman. Dan akhirnya dia tidak puas nih dengan kondisi hanya menjual mesin susu keliling itu. Dia akhirnya bekerja sama dengan orang yang bernama Maurice and Richard gitu untuk membuat sebuah franchise yang bernama McDonald's. Nah, orang ini bernama Ray Kroc. Paling kalian bisa dapat inspirasi penuh tentang orang ini, walaupun ya di dunia bisnis banyak triknya banyak lah pokoknya di film The Founder ya, tapi sisi positifnya kita bisa lihat di luar trik-trik bisnisnya yang menurut gua agak ya licik gitu, tapi ya kita bisa ambil orang ini mau maju dan keluar dari zona nyaman untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Dan cerita berikutnya gua mengambil tokoh dari dalam negeri guys. Di sini ada seseorang pada tahun 1959
yang bisa dibilang jabatannya sudah tinggi karena sudah menjabat sebagai seorang pemimpin redaksi di sebuah perusahaan yang bernama Simpo. Nah, tapi di tahun 1999 ini orang ini terkena PHK guys. Akibat peristiwa PHK ini, ia akhirnya membulatkan tekad untuk melanjutkan kuliahnya di Fakultas Hukum di Universitas Indonesia atau UI. Setelah ia lulus kuliah, ia melamar kerja di perusahaan minyak nasional yang sekarang kita kenal namanya adalah Pertamina. Namun pada usia 48 tahun, orang ini bisa dibilang nekat karena ia memutuskan untuk pensiun dini. Nah, pensiun dini dia itu sebenarnya mau ngapain? Nah, orang ini atau ya bisa dibilang beliau ya, kalau itu sebenarnya beliau itu sopan karena orang ini adalah orang besar dan orang hebat. Beliau ini menangani beberapa perusahaan seperti PT Baja, restoran Oasis, dan pasti yang paling kita kenal, orang ini menangani PT Aqua. Siapakah beliau? Beliau adalah Tirto Utomo, pemilik dari Aqua yang kemasan botolan gitu. Sebenarnya di awal kemunculan Aqua ini yang nggak diterima oleh masyarakat karena ya air gratis nggak harus bayar gitu. Air juga di kemasan yang memang lebih bersih tapi kan lebih mahal. Kita orang Indonesia itu kan pikirannya tuh kayak ya air bisa dipanasin juga bisa diminum kan gitu. Tapi kenapa harus beli yang di botolan? Karena Pak Tirto Utomo ini mau keluar dari zona nyamannya dan terus menggeluti usaha Aquanya yang sudah beberapa kali terancam bangkrut. Dia akhirnya bisa menciptakan image yang luar biasa tentang Aqua ini. Sampai hari ini kita mengenal semua air botol kemasan itu ya kita tinggal bilangnya Aqua. Padahal dengan merek lain pun ya tetap aja kita mintanya kalau di restoran atau dimanapun tetap Aqua. Ya, itu bisa tercipta karena beliau keluar dari zona nyaman hidupnya dan beliau bekerja keras untuk menciptakan tujuan dari apa yang ia inginkan di dalam hidupnya. Nah, jadi dari ketiga orang ini guys, kita bisa belajar kalau kita keluar dari zona nyaman bukan keberhasilan instan yang kita bisa dapetin. Tapi mungkin di awal-awal banyak penolakan, banyak cacian, banyak ketidakpercayaan. Ya balik lagi ke prinsip kalau usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jadi kalian bisa keluar dari zona nyaman kalian dan terus berusaha untuk menggapai apa yang kalian mau. Jadi kalau kita stay di suatu tempat gitu yang di suatu stage yang sudah kita merasa oke nih hidup kita kok baik-baik aja, ngapain harus keluar gitu. Nah, dunia ini luas guys gitu. Jadi apa yang kita rasakan sekarang mungkin di luar sana banyak yang kita belum lihat dan kita rasakan. Mungkin kalau kita merasakan sekarang nyaman, tapi di luar sana memang perjalanan panjang dan banyak hambatan-hambatan, tetapi mungkin ada tujuan dan titik terang di luar sana yang bisa membuat kalian lebih dari diri kalian saat ini. Ya, gua kasih contoh juga nih orang-orangnya sukses di usia yang matang. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kalian mulai lebih awal, kalian bisa mencapai kesuksesan lebih awal juga dari orang-orang yang tadi gue ceritakan gitu. Jadi bukan patokan untuk sukses di usia-usia tua ya, tapi secepatnya kalau bisa, tapi jangan memaksakan karena semua memakai proses dan memerlukan proses dan juga kerja keras gitu. Intinya jangan pernah menyerah dan jangan pernah puas dengan apa yang kalian punya sekarang, tetapi tetap memakai perhitungan gitu aja guys. Sebelum gue menutup video ini, gue telah mengambil kutipan dari seseorang yang bisa dibilang sukses dan menjadi motivator untuk banyak orang di Indonesia. Dia adalah seorang wanita loh padahal, tapi hebat banget dan sudah hebat, pokoknya hebat lah, sudah berhasil, sudah semua, sudah tantangan-tantangan hidupnya sudah ia lewati dan juga zona nyaman yang dulunya ada di lingkaran orang ini, dia sudah berani untuk mengeluarkan dirinya dari circle zona nyamannya. Dia adalah Mary Riana. Nah, kutipannya Mary Riana yang gua ambil adalah seperti ini nih. Lebih baik keluar dari zona nyaman dan kembali bekerja keras
daripada merasa nyaman namun masa depan menjadi tidak jelas. Kalian tangkap deh kata-kata itu sendiri sesuai dengan logika dan pikiran kalian masing-masing. Oke lah kalau begitu. Terima kasih guys telah menyaksikan gua Felix si podcaster kepo hari ini, dan semoga ini konten bisa menjadi sebuah pacuan, sebuah motivasi, sebuah inspirasi, dan membuat kalian menjadi pribadi yang lebih positif. Tanpa banyak ngomong lagi, lebih baik mengikuti saja. Jangan lupa di-share video-video gua, terutama yang ini, dan sebarkanlah konteks-konteks positif dalam hidup kalian biar lebih banyak orang yang lebih tahu dan bisa mungkin terbantu dengan pembahasan gua. Oke guys, see you guys in the next video and bye.